Salam profit, selamat datang di channel YouTube Sadar Saham, channel yang membahas tentang investasi saham, analisa saham, dan keuangan. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Sadar Saham. Hari ini kita akan membahas topik yang cukup penting, yaitu beberapa saham yang masih layak dimiliki di tengah kondisi geopolitik yang sedang memanas. Seperti yang kita tahu, kondisi geopolitik global saat ini cukup bergejolak, mulai dari konflik di Timur Tengah, ketegangan AS Tiongkok, sampai situasi ekonomi Eropa yang masih belum stabil. Nah, pertanyaannya, apakah masih ada saham yang aman dan layak untuk di-hold atau bahkan dibeli? Tenang, jawabannya ada. Dan itu yang akan kita bahas hari ini. Jadi, simak sampai habis ya. Dampak geopolitik terhadap pasar saham. Sebelum masuk ke daftar saham, kita harus pahami dahulu bagaimanakah dampak geopolitik terhadap pasar saham. Secara umum, ketegangan politik akan menyebabkan: pertama, volatilitas pasar meningkat. Kedua, investor jadi risk off alias cenderung menghindari aset berisiko. Ketiga, kapital asing bisa keluar dari pasar negara berkembang. Kemudian yang keempat, harga komoditas naik, terutama minyak dan emas. Dan kelima yang terakhir, nilai tukar melemah, khususnya untuk negara-negara yang punya defisit transaksi berjalan. Tapi, di balik semua kekhawatiran itu, selalu ada peluang. Terutama kalau kita bisa memilih saham yang pertama, punya bisnis defensif. Kedua, kuat secara fundamental. Dan yang ketiga, beroperasi di sektor yang justru diuntungkan saat krisis. Dan sekarang, kita masuk ke bagian yang paling ditunggu, yaitu daftar saham-saham yang masih layak dimiliki di saat kondisi seperti ini. Berikut daftarnya. Saham pertama, PT Bukit Asam Tbk yang berkode saham PTBA. Bergerak di sektor energi dan batubara. Di saat geopolitik memanas, harga energi seperti minyak dan batubara biasanya naik. PTBA adalah salah satu emiten tambang batubara terbesar di Indonesia, dengan fundamental yang solid dan dividen yang rutin. Selama permintaan energi global tetap tinggi dan harga komoditas naik, saham-saham seperti PTBA tetap menarik. Untuk kinerjanya secara tahunan, pendapatannya naik 5,8% dari 9,41 triliun rupiah di kuartal 1 2024 menjadi 9,958 triliun rupiah di kuartal 1 tahun 2025. Sedangkan laba bersihnya turun 50,5% dari 790,9 miliar rupiah di kuartal 1 2024 menjadi 391,48 miliar rupiah di kuartal 1 tahun 2025. Saham kedua, PT Aneka Tambang Tbk yang berkode saham ANTM dan PT Merdeka Copper Gold Tbk yang berkode saham MDKA. Keduanya bergerak di industri emas dan logam mulia. Emas selalu jadi pelindung nilai, safe haven di tengah ketidakpastian. ANTM punya paparan ke emas dan nikel, sedangkan MDKA lebih fokus ke tambang emas. Kalau para sahabat investor eksposur ke emas via saham, dua nama ini bisa dipertimbangkan. Tapi ingat, MDKA lebih agresif dan volatile. Untuk kinerja kedua perusahaan ini dalam 1 tahun terakhir, bisa dijelaskan. Pendapatan Antam di kuartal 1 tahun 2025 naik sekitar 204,7% dari 8,62 triliun rupiah di kuartal 1 2024 menjadi 26,15 triliun rupiah di kuartal 1 tahun 2025. Kemudian untuk laba bersihnya melonjak 793% dari 238,4 miliar rupiah di kuartal 1 tahun 2024
menjadi 2,13 triliun rupiah di kuartal 1 tahun 2025. Sedangkan untuk pendapatan MDKA di kuartal 1 tahun 2025 sebesar 504 juta US dollar atau sekitar 7,8 triliun rupiah, turun 7% secara year on year akibat penurunan kontribusi nikel dan tembaga, tapi masih ditopang oleh kenaikan pendapatan emas sebesar 51 juta US dollar. Dan untuk laba bersihnya sekitar 7,4 juta US dollar atau kurang lebih 115 miliar rupiah. Sebuah lompatan dari rugi 3,6 juta US dollar di kuartal 1 tahun 2024. Saham ketiga, PT Telkom Indonesia Persero Tbk yang berkode saham TLKM. Bergerak di industri telekomunikasi, di mana industri telekomunikasi adalah termasuk sektor defensif. Di tengah krisis sekalipun, orang tetap butuh internet dan komunikasi. TLKM adalah pemimpin di sektor ini dengan margin relatif stabil. Ditambah lagi, mereka juga terus ekspansi ke digital dan data center. Untuk kinerjanya dalam 1 tahun terakhir, pendapatan TLKM di kuartal 1 tahun 2025 turun sekitar 2,1%. Dari 37,4 triliun rupiah di kuartal 1 tahun 2024 menjadi 36,6 triliun rupiah di kuartal 1 tahun 2025. Sedangkan laba bersihnya mengalami penurunan juga sekitar 4% dari 6,05 triliun rupiah di kuartal 1 tahun 2024 menjadi 5,8 triliun rupiah di kuartal 1 tahun 2025. Kemudian saham keempat, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk yang berkode saham BBRI. Meski sektor perbankan bisa berdampak sentimen, BBRI punya keunggulan karena fokus di sektor UMKM. UMKM di Indonesia terbukti lebih tahan banting saat krisis, dan BBRI punya jangkauan sampai ke pelosok. Fundamentalnya solid, MPL rendah, dan secara historis selalu bagi dividen. Untuk kinerja BBRI dalam 1 tahun terakhir bisa dijelaskan secara singkat. Pendapatan bunga bruto turun sebesar 1,51% dari 50,6 triliun rupiah di kuartal 1 tahun 2024 menjadi 49,83 triliun rupiah di kuartal 1 tahun 2025. Sedangkan laba bersihnya turun sekitar 13,9% dari 15,88 triliun rupiah di kuartal 1 tahun 2024 menjadi 13,67 triliun rupiah di kuartal 1 tahun 2025. Dan untuk rasio NPL, non-performing loan, gross-nya turun menjadi 3,14% di kuartal 1 tahun 2025 dibandingkan 3,27% pada kuartal 1 tahun 2024. Dan yang terakhir, saham kelima, PT Unilever Indonesia Tbk yang berkode saham UNPR. Bergerak di sektor konsumer primer, UNPR alias Unilever Indonesia memang bukan saham pertumbuhan, tapi dia tetap defensif. Kenapa? Karena produknya dipakai sehari-hari. Sabun, sampo, makanan ringan, di saat ekonomi tertekan, orang tetap butuh barang-barang itu. Cocok untuk para sahabat investor yang mencari stabilitas dan dividen. Untuk kinerja Unilever Indonesia di kuartal 1 tahun 2025 atau dalam 1 tahun terakhir bisa dijelaskan. Pendapatan sekitar 9, triliun rupiah, turun sekitar 6% secara year on year, tetapi naik sekitar 21,6% secara kuartal on kuartal. Sedangkan laba bersih mencapai 1,2 triliun rupiah, turun sekitar 14% secara year on year, namun melonjak sekitar 244,7% secara kuartal on kuartal dari 359 miliar rupiah di kuartal 4 tahun 2024. Selain memilih saham yang tepat, para sahabat investor juga perlu strategi yang tepat. Nah, ini ada beberapa tips dari Sadar Saham. Yang pertama, diversifikasi portofolio, jangan all in di satu sektor. Yang kedua, pilih saham dengan dividen, karena bisa bantu cash flow para sahabat investor. Yang ketiga, cek hutang perusahaan di masa kritis.
perusahaan dengan hutang besar lebih sangat rentan. Yang keempat, fokus jangka panjang. Untuk volatilitas jangka pendek itu sangat wajar. Yang kelima, pantau terus berita dan earning report supaya para sahabat investor bisa adjust portofolio kalau perlu. Dan yang paling penting, jangan panik. Krisis selalu datang dan pergi. Investor yang sabar dan cerdas justru bisa dapat cuan saat yang lain merasa takut. Jadi, itu tadi beberapa saham yang menurut Sadar Saham masih layak dimiliki di tengah kondisi geopolitik seperti sekarang. Kalau para sahabat investor punya saham favorit lain, coba tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, share, komen, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video seputar investasi lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetap cuan meski pasar goyang.